Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sipil, kenalin nama saya Irfan Ahmad Noval, mahasiswa dari program studi Teknik Sipil UII. Pada video kali ini, saya mau bahas tentang masalah yang sering muncul dalam kehidupan sehari-hari, yaitu masalah kendaraan bermotor tanpa SIM di kalangan pelajar. Mungkin kelihatannya sepele, namun dari sudut pandang teknik sipil, khususnya di rekayasa lalu lintas, hal ini menjadi masalah serius karena sangat berpengaruh ke keselamatan dan kelancaran serta sistem transportasi. Kita semua tahu banyak pelajar SMA yang sudah biasa naik motor ke sekolah, padahal mereka belum mempunyai SIM. Biasanya alasannya biar cepat, biar nggak repotin orang tua, atau sekedar cuma ngikutin teman. Tapi sebenarnya hal ini bukan cuma tentang izin berkendara, melainkan soal kompetensi dan keselamatan di jalan. Nah, selanjutnya, dalam ilmu rekayasa lalu lintas, ada 4 unsur utama yang saling terkait, yaitu manusia sebagai pengguna jalan, kendaraan, jalan, dan kontrol. Kalau salah satu dari 4 unsur utama ini tidak terpenuhi, maka tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya. Contohnya, manusianya tidak kompeten karena belum punya SIM. Nah, maka sistem transportasi jalan bakal nggak seimbang. Efeknya, kecelakaan meningkat, lalu lintas tidak tertib, dan kapasitas jalan menurun. Secara hukum, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, tepatnya di Pasal 77 Ayat 1. Disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan wajib punya SIM sesuai dengan kendaraannya. Kalau melanggar, bisa kena pasal 281 dengan ancaman denda sampai 1 juta atau kurungan 4 bulan. Tapi, buat kita di bidang teknik sipil, aturan hukum ini bukan cuma buat ditakuti. Ini juga jadi dasar buat membangun sistem transportasi yang aman dan teratur, supaya desain jalan yang kita buat bisa benar-benar digunakan dengan cara yang benar. Sekarang kita bahas efek teknisnya. Jika pemuda atau pelajar yang belum memiliki SIM ikut berkendara di jalan, nah, dampaknya lumayan besar loh terhadap kinerja lalu lintas. Untuk dampak yang pertama adalah keselamatan jalan. Biasanya pengendara muda belum memiliki keterampilan dan pengalaman yang cukup. Akibatnya mereka sering salah dalam mengambil keputusan, seperti ngebut ketika di tikungan, terus nggak jaga jarak, terus nerobos lampu merah, dan lain sebagainya. Nah, dalam faktor human error, kesalahan manusia ini menyumbang sekitar 80-90% penyebab kecelakaan. Nah, lalu untuk dampak yang kedua adalah di zona sekolah. Di sekitar sekolah, sering kali ditemui banyak pelajar yang parkir motor itu sembarangan atau sering berhenti mendadak. Hal ini menimbulkan konflik sosial antara motor, mobil, serta pejalan kaki. Nah, padahal di area sekolah itu seharusnya sudah menjadi area dengan tingkat keselamatan yang paling tinggi. Dampak selanjutnya adalah beban infrastruktur jalan. Nah, banyaknya motor pelajar menambah volume lalu lintas harian, sehingga dapat mempercepat kerusakan jalan. Jadi, efeknya bukan cuma sosial, melainkan teknis dan ekonomis bagi pemerintah yang harus seiring waktu memperbaiki jalan. Solusi dari sisi teknik sipil dan gimana sih cara mengatasinya? Nah, masalah ini nggak bisa diselesaikan hanya dengan razia atau denda. Kita butuh pendekatan dari 3 sisi utama yang dikenal di dunia rekayasa lalu lintas, yaitu engineering, enforcement, dan education. Yang pertama kita bahas engineering terlebih dahulu, atau rekayasa teknisnya. Solusinya, rancang zona aman sekolah atau school safety zone dengan speed table, marka khusus, dan rambu batas kecepatan. Selanjutnya, tambahkan area drop off dan pick up biar kendaraan nggak berhenti di badan jalan. Lalu, gunakan CCTV dan warning light di area sekolah buat memantau perilaku pengemudi. Yang terakhir, siapkan fasilitas pejalan kaki dan jalur sepeda supaya pelajar nggak harus naik motor ke sekolah.
Yang kedua, ada enforcement atau penegakan hukumnya. Nah, solusinya lakukan razia rutin di sekitar sekolah. Tapi fokusnya bukan menakut-nakuti, melainkan memberi pembinaan. Lalu, terapkan sistem e-tilang berbasis kamera dan kerjasama antara kepolisian dan sekolah. Lalu, data pelajar pelanggar bisa dikembalikan ke pihak sekolah untuk diberi edukasi. Yang terakhir, ada education, yaitu edukasi dan kesadarannya. Nah, untuk solusinya, yang pertama, masukkan pendidikan berlalu lintas ke dalam sekolah, misalnya lewat program-program seminar dan program lainnya. Lalu, adakan sosialisasi bareng Dinas Perhubungan dan kampus teknik sipil, agar para pelajar ini bisa mengetahui tentang materi keselamatan jalan. Nah, lalu latih pelajar yang hampir berusia 17 tahun tentang simulasi uji SIM dan etika berkendara. Nah, selain itu, pemerintah bisa bantu dengan program bus sekolah atau sistem antar jemput bersama, biar pelajar ini nggak perlu bawa kendaraan pribadi. Konsep ini juga sejalan dengan prinsip transportasi berkelanjutan yang jadi bagian penting dalam ilmu teknik sipil modern. Nah, dari materi yang sudah saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan yang pertama, masalah pelajar mengendarai motor tanpa SIM bukan cuma soal hukum, tapi juga masalah teknik sipil yang memengaruhi keselamatan dan efisiensi lalu lintas. Lalu, pengemudi yang belum kompeten bisa menyebabkan penurunan kinerja jalan, konflik arus lalu lintas, dan kecelakaan. Solusi terbaik adalah lewat pendekatan 3E, yaitu engineering, enforcement, dan education. Nah, sebagai mahasiswa teknik sipil, kita punya tanggung jawab bukan cuma bikin jalan kuat dan mulus, tapi juga membuat sistem transportasi yang aman dan tertib dan ramah bagi semua orang dan semua pengguna jalan lainnya. Sekian dari saya. Jika ada kekurangan kata dalam materi saya mohon maaf. Terima kasih.